Shalom Bapak Ibu semuanya, jemaat kalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, sebab karena kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, sehingga kita ada sampai hari ini. Mari Bapak Ibu, siapkan hati Anda, siapkan pikiran kita, siapkan seluruh kehidupan kita di hadapan hadirat Tuhan, sehingga hari ini kita boleh memuji menyembah Tuhan dengan lebih baik. Sehingga hari ini kita boleh bersekutu dengan Tuhan lebih dalam. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, ampuni salah dosa kami, sehingga hari ini kami boleh layak memuji menyembah Engkau, meninggikan Engkau, menyatakan pengagungan di hadapan hadirat Tuhan, dan Engkau dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaat, dimanapun mereka berada, sehingga kami boleh dikuatkan, dihiburkan, disembuhkan, dan kami menjadi lebih baik di hadapan hadirat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah kami hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Oh, bersama-sama kita katakan, Engkaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Bersama-sama, Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja.
kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekarang bersama-sama ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hadiran dan kekuatan-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapa kami, lembutkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama yang mulia Yesus Tuhan kami, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih sehat dan kami masih kuat. Hari ini kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau bukakan hati, pikiran, jiwa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kami pengertian, pemahaman melalui kuat Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar firman yang sama-sama kami pelajari, kami dengar hari ini boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami melalui kebenaran firman-Mu belajar sesuatu yang baru, dikuatkan, diteguhkan, bahkan diingatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu sekarang berada, saya ingin percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 18. Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ke-18. Namun saya akan bacakan buat kita hanya ayat 5 sampai yang ke-9. Nanti sisanya Bapak Ibu, saudara-saudari bisa baca di rumah ya. Saya akan bacakan buat kita ayat kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolom itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolom itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan.
tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin menyampaikan renungan untuk kita semua dengan judul Saya dan Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini, kalau misalnya nanti ada kesempatan, Bapak Ibu bisa baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-18, bercerita tentang seseorang yang dalam keadaan lemahnya, dalam keadaan sakitnya, menantikan kesembuhan, dan tanpa sadar ternyata dia bertemu dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita ini bagi saya secara pribadi sangat menyentuh dan sangat mengharukan. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus sendiri datang kepada orang sakit itu atau kepada orang lemah itu untuk memberikan pertolongan ataupun kesembuhan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin percaya bahwa setiap kita pernah mengalami kelemahan, mengalami kesakitan dalam setiap kehidupan kita, entah secara fisik, entah secara mental ataupun secara spiritual, saya yakin kita pernah mengalami hal tersebut. Tapi dari cerita ini kita mau sama-sama belajar bahwa saya dan Tuhan adalah dua hal yang saling melengkapi. Kenapa saya katakan saling melengkapi? Karena kita manusia sangat membutuhkan Tuhan. Nanti saya akan lanjutkan lagi tentang bagaimana manusia membutuhkan Tuhan dan siapa sih Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebenarnya untuk kita yang mungkin saat ini lemah, yang mungkin saat ini sedang sakit atau mengalami permasalahan yang rasanya tidak ada jalan keluarnya atau terlalu berat. Selanjutnya, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini saya mau katakan sekali lagi bahwa setiap kita, siapapun kita, patut mengenal diri kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari orang yang sakit ini, kita belajar bahwa dia tetap berusaha walaupun sedang lemah, sedang sakit. Artinya dia mengerti akan keberadaan dirinya dan tetap berusaha untuk mencapai kolam itu supaya dia sembuh. Dan kalau kita berbicara tentang Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita sangat memahami atau mengerti atau tahu bahwa Tuhan sangat mengerti dirinya. Bagaimana dia menciptakan dunia, bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, bahkan ada buat kita lahir ke dalam dunia, kemudian mati, kemudian bangkit dan menyediakan tempat kita, membuktikan bahwa Tuhan benar-benar mengerti tentang dirinya sendiri dan rencana-rencana yang akan dia lakukan dan rencana yang akan dia sediakan untuk saya, untuk kita semua, untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mampu mengenal diri kita sendiri seperti orang yang sakit ini, dan tentunya seperti Yesus Kristus juga pada saat itu, pasti kita akan mampu mengenal orang lain. Mengenal siapa? Lebih dari itu pasti kita juga mampu dan mau berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang saya, tentang kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, saya ingin percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan karena kita ada dan kita bisa mengenal Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan Tuhan mempunyai kesamaan dan mempunyai perbedaan. Hari ini saya mau sampaikan siapa saya, siapa kita manusia, dan siapa Tuhan yang ada dan berkarya dalam kehidupan kita. Bukan kita berkarya dalam kehidupan Tuhan ya, tapi Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita.
saya atau kita manusia adalah ciptaan, dan Tuhan itu sendiri adalah Sang Pencipta. Saya dan saudara atau kita manusia adalah makhluk terbatas, namun Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas. Manusia cenderung melakukan dosa, kesalahan, tapi Tuhan itu sendiri adalah Allah yang kudus, Tuhan yang suci. Manusia, seperti saya katakan tadi, mungkin dari cerita ini, dari seorang yang sakit yang mengalami kelemahan, dia sudah mengenal sedikit bagian dari dirinya. Oh, bahwa saya sakit, bahwa saya memerlukan kesembuhan, dan saya mencari kesembuhan. Oh, di sini sumber kesembuhan. Di sini sumber pemulihan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita, saya, manusia belum tentu mengenal diri kita sendiri. Kadang lebih sering, cenderung bahkan kurang mengenal diri sendiri, apalagi mau mengenal Tuhan, apalagi mau mengenal yang lain-lain. Sementara Tuhan itu sendiri yang penuh kasih sangat mengenal saya dan saudara, sangat tahu kedalaman isi hati kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Saya dan Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita manusia harusnya membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti orang sakit ini yang membutuhkan kesembuhan. Sementara Tuhan sebenarnya bisa jadi tidak memerlukan manusia. Kenapa akhirnya Tuhan ada untuk manusia, mau menolong manusia, merawat manusia, memberikan kasih, karunia, anugerah, pengorbanan, bahkan menyediakan tempat yang istimewa untuk manusia? Kita bisa melihat ini merupakan karena kemurahan Tuhan itu sendiri yang akhirnya membuat janji kepada nenek moyang kita, Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan Adam dan Hawa sebelum itu. Sehingga Tuhan itu sendiri adalah Tuhan yang tidak mungkin ingkar janji, dan akhirnya mau merawat manusia, menolong manusia, memberikan kasihnya yang sangat luar biasa untuk saya dan untuk kita semua. Kesamaan yang sederhana antara, bukan kesamaan ya, hal yang mungkin kita bisa pahami dari manusia dan Tuhan, yang mungkin sederhananya bisa dikatakan mungkin saling menguntungkan. Kalau yang tadi yang saya jelaskan berbicara tentang bagaimana manusia, ya kasarnya hanya bisa merugikan Tuhan, kecenderungannya salah, kecenderungan tidak benar, sementara hanya Tuhan yang mampu menolong kita secara tepat tanpa ada tuntutan lain-lain. Saya manusia perlu pertolongan Tuhan, dan keperluan Tuhan dalam kehidupan kita adalah agar kita sebagai umatnya mengasihi Tuhan dan tulus. Keperluan yang ada atau yang sama antara Tuhan dan manusia adalah kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita hadapi, dan Tuhan mau perlu kita sebagai umatnya yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Jangan karena ada apanya baru datang pada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling mungkin sangat merugikan Tuhan, atau hal yang sangat sering kali kita lakukan dalam kehidupan kita, yang mungkin bisa jadi kita membuat Tuhan sedih, atau
kita sangat tidak menyadari keberadaan kita, kita tidak mengenal diri kita, sehingga seringkali manusia memang cenderung mengalami kelemahan atau sakit seperti orang yang ada di dekat kolam Bethesda dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 ini. Manusia cenderung sakit, manusia memang lemah, bahkan mengalami kelemahan secara mental, bahkan secara fisik, bahkan secara spiritual. Kadang kita sendiri yang menjauhkan diri kita dari Tuhan, sehingga kita yang sudah lemah, mengalami kelemahan, menjauhkan diri dari Tuhan, sangat lemah akhirnya. Padahal sebenarnya kita tahu hanya Tuhan yang mampu memberikan kita pemulihan, memberikan kita kekuatan, memampukan kita melalui Roh Kudus-Nya. Tapi seringkali kita yang menyakiti diri kita sendiri karena kita tidak mengenal siapa diri kita. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 18 kita belajar bahwa seperti orang ini tadi yang mengalami kelemahan, mengalami sakit, dari sakit dan kelemahan yang kita alami, akhirnya pasti kita semua mengalami yang namanya permasalahan. Karena dalam hidup ini kita tidak bisa hanya berdiam diri saja. Kemanapun kita pergi, kita akan mengalami yang namanya permasalahan pergumulan. Dan kadang karena kita tidak menyadari keberadaan kita, karena kita tidak menyadari diri kita sendiri, tidak mengenal diri kita, dan kita tidak mengenal Tuhan kita terlebih, kita menjadi orang yang lemah dan tidak mengerti dan tidak mau cari tahu bahwa dari setiap apapun yang kita alami pasti ada jalan keluarnya, meskipun jalan keluarnya sangat sulit dan sangat susah. Saya yakin kita semua mengalami hal-hal seperti permasalahan, entah dimanapun itu, saya yakin kita mengalami. Namun saya mau katakan satu kali lagi, ketika kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita belajar mengenal kelemahan kita, berarti itu juga belajar bagaimana dari kelemahan kita untuk menghadapi setiap permasalahan yang kita hadapi. Setiap manusia memiliki waktu berdasarkan kemauan Tuhan. Untuk apa? Untuk menunggu, untuk selesai dari permasalahan pada waktu yang tepat. Kadang sebagai manusia kita sendiri, ayo dong cepat-cepat selesai supaya bisa lanjut, supaya bisa naik level, supaya bisa lebih tenang. Padahal kenyataannya, saya mau katakan, ketika kita selesai dari satu masalah bukan berarti kita sudah selesai, ending. Tapi akan ada masalah baru yang lebih besar, yang sifatnya aturannya ya, kita sadar kalau kita mengenal diri kita, itu mendewasakan kita dan membuat kita semakin bertumbuh. Itu aturannya. Tapi kenyataannya karena kita tidak mengenal diri kita, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal lingkungan kita, manusia-manusia yang lain, akhirnya permasalahanlah yang membuat kita hancur dan kita tidak bertumbuh. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat tahu dan sangat kenal setiap umatnya dan apa yang sedang kita alami. Seperti orang ini tadi yang sedang sakit, mengalami kelemahan. Saya bacakan ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, ianya besar ya, berarti menunjukkan kepada Yesus, yaitu Tuhan sendiri, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan tahu dan kenal setiap kita, setiap umatnya, dan apa yang sedang kita alami.
Mengapa kita masih meragukan bahwa ada jalan keluar dari setiap apa yang kita alami hari-hari ini? Mungkin saat-saat new normal ini. Dan satu hal lagi, Tuhan selalu menolong kita pada waktu yang tepat. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat ya, seperti lagu. Boleh dicari kalau penasaran lagunya ya. Kenapa saya katakan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tapi tepat pada waktunya? Dari cerita ini kita belajar bahwa seorang yang sedang sakit tadi yang mengalami kelemahan, dia sudah mengalami sakit selama 38 tahun lamanya. Tapi dia tidak mengalami kesembuhan karena kelemahan dan tidak mampu berjalan ke kolam itu untuk mandi lah ya begitu, menceburkan dirinya di kolam itu karena malaikat Tuhan turun. Waktu yang tepat untuk kesembuhan seorang yang sedang sakit ini tadi adalah ketika Tuhan sendiri yang datang kepadanya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, manusia dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin ya saya tidak bisa mengatakan keadaan tertentu yang seperti apa. Mungkin masing-masing dari kita mengalami keadaan-keadaan di mana kita tidak bisa menjelaskan oh begini loh keadaan saya, dan orang lain pun belum tentu mengerti apa yang kita alami kecuali Tuhan tentunya. Manusia cenderung lebih mampu memahami aturan-aturan yang dibuat yang kelihatan dibanding bersedia memahami kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dimanapun kita yang sama-sama belajar mendengar firman Tuhan hari ini, kita sebagai manusia kadang lebih mampu memahami apa yang harus dilakukan supaya sembuh, harus kemana, pergi kemana, bantuan kepada siapa. Tidak salah. Itu merupakan cara Tuhan menolong kita. Tapi kadang kita tidak menyadari penyebab kenapa kita ada di posisi itu, kenapa kita ada di permasalahan ini. Kira-kira Tuhan maunya saya seperti apa, saya bagaimana. Kadang kita lebih memahami yang harusnya bagaimana, tapi kadang kita tidak mau memahami kehendak Tuhan melalui apa yang kita alami. Seperti yang dialami oleh orang Samaritan ini tadi. Namun ketika kita masing-masing secara pribadi mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, berarti kita mau belajar menyelesaikan masalah yang kita punya, masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah yang akan datang ke dalam kehidupan kita dengan melibatkan Tuhan. Artinya kita mau belajar, Tuhan, kalau misalnya saya mengalami ini, sebenarnya saya belajar apa di sana? Pernah tidak kita bertanya seperti itu kepada Tuhan? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini juga saya belajar demikian, karena saya mengalami beberapa hal yang mungkin cukup berat ya kita alami. Maksudnya new normal, PSBB, kemudian new normal lagi, kemudian juga kantor off, jalan, kerjaan juga semakin banyak, dan beberapa dari teman kami juga memang ada yang resign dan yang akhirnya pekerjaan numpuk dan dialih tugaskan seperti itu. Cuman saya juga belajar bahwa Tuhan mau saya sedikit lebih sabar, sedikit lebih teliti, sedikit lebih telaten, karena saya yakin ketika saat semuanya sudah kembali seperti yang seharusnya, ya bukan seperti dulu, karena saya yakin setelah new normal akan ada keadaan yang akan kita alami berikutnya yang mungkin jauh lebih baik dari keadaan-keadaan kita sekarang atau yang sebelumnya begitu. Dan saya belajar di sana, saya belajar untuk saya belajar sabar, saya belajar mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati,
belajar lebih mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kita manusia dapat hidup, dapat mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, dapat berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kita, dapat duduk diam, dapat berkomunikasi secara layak dengan Tuhan, secara tepat dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang saya renungkan belakangan ini yang saya sangat rindu untuk membagikannya karena saya mengalami hal ini. Yang pertama, agar kita semakin dekat dengan Tuhan, agar saya dan Tuhan menjadi teman, menjadi sahabat, atau menjadi sebuah keluarga yang baik, sebuah keluarga yang mengerti satu dengan yang lain. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita sebagai manusia harus belajar mengenal Tuhan secara sungguh dan benar. Mengenal Tuhan secara sungguh dan benar. Saya bacakan ayat 7 sampai 9. Jawab orang Samud itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai berhujan, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Kenapa saya katakan hal yang pertama yang perlu kita lakukan agar kita lebih mengasihi Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan adalah belajar untuk kenal Tuhan lebih sungguh dan benar. Adalah kita belajar dari seseorang yang sakit ini. Pertama, kita belajar bahwa dia adalah orang yang seseorang atau pribadi, manusia yang tidak menyerah. Karena sebelum bertemu Tuhan, dia walaupun lemah, walaupun sakit, dia tetap berusaha untuk menceburkan atau masuk ke kolam itu supaya dia sembuh. Kemudian ketika Tuhan datang, dia pun kasih tahu Tuhan, Tuhan, aku udah berusaha loh untuk masuk ke dalam kolam itu supaya aku sembuh, tapi aku belum sampai ke sana. Orang lain yang mungkin sedikit lebih kuat dari dia udah masuk, ya udah, dia nggak dapat kesempatan itu. Namun dari usaha yang luar biasa ini tadi, dari tidak menyerahannya, dia tetap tahu, tetap sadar dan tetap mengenal dirinya. Ketika Tuhan menawarkan kepadanya, kamu mau sembuh atau tidak? Dia masih menjelaskan. Artinya sedikit ada, bukan penolakan ya bahasanya, sedikit ada apa ya? Aku udah berusaha loh, tapi ya memang mungkin belum saatnya seperti itu. Tapi ketika Tuhan suruh dia untuk angkat tilammu dan berjalanlah, dia nggak ada komplain. Artinya apa? Dari awalnya yang dia sedikit komplain lah, dia bilang seperti itu. Tuhan, aku udah berusaha, tapi dia mau mendengarkan apa yang Yesus pada saat itu katakan kepada dia, angkat tilammu dan berjalanlah. Artinya dia mau belajar, walaupun sudah berusaha, tapi tetap belajar untuk mengenal siapa Tuhan, untuk mengenal, mengikuti, mengenali. Artinya kita tidak hanya mendengar, tapi kita mengikuti dan menuruti. Mengenal berarti kamu tahu, kamu takut, kamu ada hubungan yang dekat, sehingga ketika kamu kenal dengan seseorang itu minta apa, seperti orang tua dan anaknya, karena kenal ya apapun yang diminta tolong pasti akan dilakukan, selagi dia masih mampu, masih kuat dan masih bisa ya. Hal yang pertama, belajar sebagai manusia yang mau mengenal Tuhan secara sungguh dan benar. Yang mungkin ada yang komplain, mungkin saya secara pribadi pun komplain, karena aku sudah berjuang, berusaha mengenal Tuhan secara baik dan benar. Emang harus lagi? Ya harus. Saya pun secara pribadi melalui firman Tuhan ini saya saya juga ditegur untuk ya mengenal
mengenal yang sebatas itu tidak cukup. Kamu harus lebih lagi seperti orang yang sakit ini tadi, walaupun sakit, walaupun sedikit komplain, walaupun sedikit menjelaskan, walaupun bilang aku udah berusaha, tapi akhirnya tetap mau belajar dan menerima kesembuhan dan menerima hal-hal yang mungkin lebih dari itu, hidup yang lebih baik. Bukan hanya berkata tentang keuangan, tapi bagaimana kita bisa lebih baik, kita bisa bertumbuh dalam iman, dalam kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan yang lebih penting. Hal yang kedua adalah berbicara tentang siap sedia memasang, saya catatan saya di sini, siap sedia memasang perisai atau tameng untuk setiap hal yang negatif yang akan datang muncul dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kita terus tumbuh, karena kita terus berjalan maju bukan berjalan mundur, berarti permasalahan hal negatif, hal positif akan datang kepada kita. Untuk hal yang negatif kita perlu tameng, kita perlu yang namanya perisai supaya kita terlindungi, supaya kita tidak ikut-ikutan hal yang tidak baik, yang kurang baik. Saya mau katakan, saya juga baru menyadari bahwa dalam setiap kehidupan kita, berapapun usia kita, ketika hal negatif datang, bisa jadi kita akan ikut arus yang negatif dan terjerumus, dan akhirnya kita sudah berjuang dari awal. Karena akhirnya kita berada dalam hal negatif, ya kita tidak mendapatkan upah yang seharusnya kita terima. Saya bacakan ayat yang 11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilangku dan berjalanlah. Karena orang sakit ini tadi disembuhkan hari Minggu, sementara menurut adat istiadat orang waktu itu gak boleh hal itu terjadi, angkat tilang pun gak boleh. Tidak ada aktivitas karena hari Sabat dikuduskan hanya untuk Tuhan. Namun karena dia mengenal Tuhan, mau belajar mengikuti Tuhan, dia punya taman yang kuat dari hal-hal negatif, dari orang-orang yang mengatakan kepada dia bahwa jangan memikul tilang, tidak boleh, karena kan hari Sabat. Dia punya taman yang kuat, hal yang positif yang dia dapat dari Tuhan itu sendiri, bahwa Tuhan lo yang suruh aku, bahwa Dia yang menyembuhkan aku, yang menyuruh aku untuk melakukan ini. Ya sudah, aku jalan terus. Lihat, ketika kita punya iman yang kuat, perisai atau tameng berbicara tentang iman, berbicara tentang seberapa kuat kita, seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Saya akan bacakan dalam Efesus 6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita belajar mengenal Tuhan, hal yang pertama saya sudah kasih tahu. Hal yang kedua, kita perlu pakai tameng, pakai perisai, yaitu kekuatan iman. Hal yang positif yang kita dapat dari Tuhan untuk menghalau hal-hal negatif dalam perjalanan kehidupan kita. Kak, itu aja dulu, biar lanjut lagi. Aku udah langsung poin ke-34 dan itu kesimpulan. Ya udah. Langsung 34 nih ya. Tadi aku kan udah kasih jeda toh, supaya bisa dipotong. Ya udah. Ngerti gak sih maksudnya? Ya udah. Kan nanti tinggal dipotong. Oke. Selanjutnya, setelah kita mampu berjalan dalam kehidupan kita dengan tameng, dengan perisai iman, dengan kekuatan yang dari Tuhan, dan kita mampu menangkis panah si jahat atau hal-hal negatif yang dalam kehidupan kita juga pasti selalu ada. Hal yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah milikilah benteng hidup yang dapat diandalkan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar mengenal Tuhan, belajar sungguh
kemudian kita sudah punya tameng iman yang kuat, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita adalah benteng hidup yang dapat diandalkan. Saya mau bacakan ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kita harus memiliki benteng hidup yang dapat diandalkan. Artinya apa? Artinya kita punya tidak hanya sekedar tameng. Kalau tameng kan hanya di tangan ya. Kalau misalnya prajurit pada zaman dahulu, kalau misalnya orang panah dari belakang, bisa jadi kita kena karena tameng tidak melindungi seluruh tubuh kita. Tapi ketika kita punya benteng hidup yang dapat diandalkan yang kuat, kita bisa melindungi seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan kita, segala aspek keberadaan kita. Siapa? Orang-orang di lingkungan kita yang kuat, yang mau mengingatkan kita, yang mau menegur kita, yang mau kita jadi lebih baik. Benteng hidup yang dapat diandalkan juga berbicara tentang Tuhan yang ada melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya tidak menutup kemungkinan, tidak membatasi kuasa Tuhan bahwa Tuhan mampu melindungi kita secara utuh. Tetapi sebagai wujud kita mengenal diri kita sendiri dan kita mengenal Tuhan, artinya kita mau mengenal sesama kita. Kita mau hidup berbaur dalam satu kelompok, di mana dalam kelompok ini kita memiliki ikatan yang sangat kuat, sama-sama mengasihi Tuhan. Ketika kita ditegur, kita tidak marah. Ketika kita diingatkan, kita saya salah dan saya mau bertobat. Milikilah benteng hidup yang dapat diandalkan. Milikilah benteng hidup yang dapat diandalkan. Saya mau bacakan dalam Mazmur 28 ayat yang ke-8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saya sudah katakan bahwa Tuhan mampu berkarya melalui orang atau melalui saudara seiman kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita atau Tuhan tidak mampu melindungi kita, tapi itu adalah cara atau kemauan kesadaran diri kita, mengenal diri kita dan bagaimana kita melindungi diri kita. Yang terakhir, yang keempat, berbicara tentang teruslah berjuang, bertanggung jawab atas pribadi kita sendiri secara pribadi. Karena apa? Karena Tuhan selalu siap sedia menolong kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri dalam kondisi dan situasi kita. Saya membacakan ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ketika Tuhan menolong kita dalam perjuangan kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertumbuh, dalam usaha kita mengenal Tuhan secara sungguh dan benar, kita juga mau memperlengkapi diri kita dengan perisai, dengan iman yang kuat, bahkan dengan orang-orang yang mengasihi kita dan juga mengasihi Tuhan, di mana Tuhan bertahta menjadi benteng hidup yang mampu menyelamatkan tidak hanya diri kita tetapi sesama kita juga. Tuhan juga bersedia menolong kita. Tidak harus selalu dengan cara yang supranatural. Orang-orang akan percaya, orang akan mengerti, akan paham. Oh, ada Tuhan ketika hal ajaib atau supranatural terjadi. Saya mau katakan, bukan Tuhan tidak bisa, tapi perlu kita sadari bahwa Tuhan sudah tolong kita dari hal-hal kecil yang sangat sederhana. Apakah kita menyadari sekarang? Satu hal yang saya sadari juga adalah bahwa di masa-masa kita sekarang ya,
hal kecil, hal sederhana yang mungkin secara pribadi saya pun lupa, saya pun tidak sadar bahwa saya masih sehat hari ini. Orang lain terpapar virus corona, tapi saya masih sehat dan masih bisa bekerja. Hal sederhana yang patut selalu bersyukur. Dan Tuhan kenyataannya ada bersama kita. Dan kadang kita lupa. Kita menunggu hal yang lebih besar, hal yang spektakuler baru kita percaya pada Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan sekali lagi agar kita tetap menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, layak untuk bertemu dengan Tuhan, agar saya dan Tuhan adalah teman baik, agar saya dan Tuhan menjadi keluarga yang saling mengerti dan memahami, agar saya dan Tuhan memiliki hubungan yang kuat. Kita perlu kenal Tuhan secara sungguh dan benar. Kita perlu memiliki perisai iman yang teguh. Kita perlu memiliki benteng hidup atau orang-orang yang mengasihi kita, yang mampu menegur dan membawa kita menjadi pribadi yang bertumbuh dan lebih baik. Dan yang keempat berbicara tentang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun kondisi kita. Hanya saja kita perlu belajar dan sadar bahwa Tuhan mampu menolong kita dalam hal kecil dan tidak hanya yang spektakuler. Dan kita harus percaya, belajar mengerti, belajar paham juga dari hal-hal kecil tersebut. Mengasihi Tuhan berarti kita mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar mengenal berarti kita membutuhkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Membutuhkan Tuhan berarti manusia tidak bisa lepas dari Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekian renungan yang bisa saya bagikan hari ini. Biarlah renungan ini boleh mengingatkan kita ya, menguatkan kita. Dan biarlah di hari-hari ini kita juga tidak undur dari Tuhan dan semakin kuat dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Untuk benar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami belajar, kami mengenal Tuhan melalui kerinduan hati dan usaha kami dengan sungguh dan benar. Kami mau belajar juga Tuhan untuk memiliki iman yang kuat sebagai tameng kami dari hal-hal yang tidak baik dalam perjalanan kehidupan kami, agar sementara kami berjalan kami tetap didapati setia. Bahkan dalam perjuangan kami Tuhan, kami memerlukan orang lain yang mengasihi Tuhan, yang mampu membawa kami juga menjadi pribadi manusia yang bertumbuh, yang lebih baik. Dan karena kami ingin percaya bahwa di dalam kesatuan hati umat Tuhan, Tuhan bertahta di sana dan Tuhan ada di sana. Dan kami ingin percaya juga Tuhan bahwa Engkau terus bekerja, bahwa Engkau terus bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami dan apapun yang kami lakukan dalam setiap perjuangan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu yang kami dengar hari ini bertumbuh, berakar, berbuah dalam setiap kehidupan kami, menguatkan, meneguhkan, mengingatkan kami, bahkan mengubahkan hati kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan yang bisa saya bagikan oleh renungan. Bapak yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kita hari ini, percayalah Tuhan ada bersama kita. Dan ingat untuk selalu patuhi setiap aturan, himbauan pemerintah yang ada dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita. Selalu memakai masker, juga mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak dan kurangi aktivitas keluar rumah yang mungkin tidak perlu. Supaya apa? Supaya ya kita juga sebagai umat Kristen tidak menjadi batu sandungan ya bagi orang lain dan tetap di rumah aja, seperti itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau sekali lagi mau sama-sama berdoa menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Hari ini kami sudah
memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini, hari yang baik di mana Tuhan sangat mengasihi kami. Biarlah kami menjadi orang-orang, manusia, pribadi, umat Tuhan yang setia menanti kedatangan Tuhan dan mau belajar setiap hari menyadari bahwa Tuhan mengasihi kami tidak hanya melalui hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang supranatural atau spektakuler, tapi Tuhan juga sangat mengasihi kami melalui kesederhanaan, melalui bagaimana Tuhan merawat kami tetap sehat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan yang hari ini beribadah ataupun tidak sempat beribadah Tuhan dimanapun mereka berada, memberkati keluarga mereka, memberkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, yang mereka mau lakukan, yang cuma Tuhan hari ini kumpulkan, biarlah Tuhan menolong, melawat. Terima kasih Tuhan untuk berkat kasih setia yang Kau berikan, curahkan dalam setiap kehidupan kami. Inilah hidup kami Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau menuntun melawat setiap kehidupan kami, berdiri di depan kami, menjadi pemimpin kami Tuhan, agar kami tetap dengan selamat, tetap dengan setia, boleh berjalan dalam jalan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah kami hari ini. Mari kita percaya, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.